Memiliki kebun sawit yang subur, berbuah besar, lebat, dan timbangannya berat, tentu itu adalah impian bagi semua petani sawit. Namun di perjalanannya tentu akan banyak sekali hal-hal yang tentu tidak diinginkan oleh para petani sawit. Salah satunya adalah ketika munculnya bukan buah tapi malah bunga. Nah, tentu itu membuat bagi kita para petani awam atau petani pemula tentu membuat hati kita itu menjadi risau. Nah, apakah hal ini bisa diperbaiki? Dan tentunya pada video kali ini kita akan membahas penyebabnya apa saja dan bagaimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, memang benar sangat menjengkelkan ketika sawit kita itu munculnya bukan lagi buah tapi bunga. Nah itu biasanya membuat kita itu risau, dan apakah ini bisa disembuhkan atau dipulihkan atau tidak. Dan tentunya teman-teman, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa yang terjadi dengan sawit kita, mengapa kok munculnya bunga seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi teman-teman, hal ini saya sampaikan berdasarkan riset saya sendiri, berdasarkan pengalaman saya sendiri tentang apa yang sudah saya lakukan di kebun saya ini. Nah teman-teman, mengapa bisa timbul bunga? Tentunya ada hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa terjadi. Dan tentunya setelah kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya atau penyebabnya yang menjadikan sawit kita ini bisa timbul bunga yang seharusnya adalah buah tapi timbul bunga, tentu kita bisa akan mengantisipasinya dan bisa mengobatinya atau bisa memulihkannya menjadi sawit yang normal dan berbuah seperti yang kita harapkan. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang mengakibatkan sawit kita itu muncul bunga, yang tentunya itu sangat-sangat identik dengan kebiasaan kita dalam cara merawat kebun. Jadi teman-teman, merawat kebun yang baik dan benar tentunya akan mendapatkan atau menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke teman-teman, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi sawit kita itu tumbuhnya bunga atau timbulnya bunga bukan buah? Yang pertama adalah faktor genetik. Nah teman-teman, faktor genetik ini biasanya ciri-cirinya adalah tidak pernah timbul buah, hanya timbul bunga. Dari mulai pertama timbul dompet itu akan terus menerus timbul bunga, dan itu tentu membuat kita kecewa. Solusinya apa teman-teman? Solusinya adalah kita ganti dengan benih yang baru, karena ini tidak bisa diobati atau dipulihkan kembali karena ini adalah faktor genetik atau faktor benih. Faktor yang kedua tentunya adalah dari hasil perawatan kita yang telah kita lakukan atau perlakuan kita sebagai petani kepada kebun sawit kita. Tentunya seperti yang sudah saya utarakan di depan tadi, bahwa perlakuan yang baik, perawatan yang baik tentunya akan menghasilkan hasil yang baik pula untuk kita. Jadi teman-teman, sawit kita, kebun kita ini anggap saja adalah anak kita sendiri atau saudara kita sendiri atau keluarga kita sendiri. Bila kita merawatnya dengan baik, maka akan menghasilkan atau memberikan hasil yang baik pula untuk kita. Nah teman-teman, apakah di kebun kalian juga ada beberapa batang yang timbulnya bunga seperti yang punya saya ini? Tentunya kalian harus flashback kembali apa yang sudah kalian lakukan 1 hingga 2 tahun yang lalu. Nah teman-teman, faktor yang kedua adalah kekurangan asupan air. Jadi biasanya teman-teman, timbul bunga ini disebabkan oleh kemarau panjang, atau ketika setelah kemarau maka buah yang selanjutnya atau bakal buah yang selanjutnya itu akan timbul bunga. Nah teman-teman, kekurangan asupan air ini bisa mempengaruhi dari pembentukan bakal buah. Jadi ketika setelah kemarau panjang atau setelah adanya kemarau tentunya, dan air itu memang sangat kurang untuk asupan dari sawit kita, tentunya bakal buah yang selanjutnya itu akan timbul bunga, dan itu adalah hal yang biasa. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tentunya ketika nanti timbul hujan atau turun hujan, tentunya buah yang akan tumbuh lagi itu akan menjadi buah, atau bunga yang akan tumbuh lagi itu akan menjadi buah. Dan tentunya hal tersebut tidak bisa kita kondisikan dengan kita sebagai manusia ya.
kalau memang kalian mempunyai biaya, tentu kalian bisa menyiramnya sawit kalian atau kebun kalian, dan tentunya itu akan mengeluarkan biaya yang cukup besar, dan ketika kemarau itu terjadi tentu kita juga akan kesulitan mendapatkan air. Nah teman-teman, faktor yang kedua adalah dari perlakuan kita yang tidak baik terhadap sawit kita, yaitu ketika kita tidak melakukan pemupukan atau kekurangan asupan pupuk. Nah teman-teman, kekurangan asupan pupuk ini sangat-sangat merugikan bagi pertumbuhan kelapa sawit kita, karena pemupukan yang maksimal tentunya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan dengan kekurangan asupan pupuk atau asupan nutrisi untuk kebun kelapa sawit kita, tentunya sawit-sawit ini akan protes, dan tentunya dari beberapa fungsi pupuk-pupuk yang ada itu adalah untuk membantu pembentukan buah. Dan ketika kita kekurangan memberikan pupuk yang kurang, tentunya pembentukan bakal buah itu akan sedikit terhambat, dan akhirnya mereka pun mengeluarkan bunga dan tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan buah. Jadi teman-teman, pemupukan itu sangat penting, dan tentunya ada faktor yang berhubungan dari pemupukan dengan kekurangan air. Dan teman-teman, memang pemupukan ini sangat penting karena salah satu fungsi dari pupuk itu adalah bisa mempertahankan asupan air di dalam batang atau di dalam pohon kelapa sawit. Jadi ketika kita melakukan pemupukan yang benar, maka pohon ini masih bisa menyimpan air dengan cukup ketika kita dilanda dengan kekeringan atau kemarau panjang, dan tentunya itu juga bisa mencegah dari timbulnya bunga. Nah teman-teman, itulah faktor yang kedua, yaitu kekurangan asupan nutrisi atau kekurangan pupuk. Nah faktor yang ketiga ini teman-teman adalah akibat dari perlakuan kita yang kurang baik terhadap kebun kita, yaitu ketika kita melakukan overpruning atau merusak pelepah. Nah teman-teman, sudah saya perhatikan betul di kebun saya. Waktu itu saya bereksperimen dengan menggunakan Songgo 2 dan ada yang menggunakan Songgo 1. Dan setelah saya perhatikan teman-teman, mana-mana kebun saya atau pohon kelapa sawit saya yang pelepahnya tidak saya jaga dengan cara menggunakan Songgo 2, baik Songgo 1, atau yang ketika saya memanennya itu tidak sabar dan merusak pelepah atau mematahkan pelepahnya langsung untuk mengambil buah, dan mereka atau pohon-pohon yang terkena serangan kumbang tanduk, serangan kuncup busuk, yang ini saya perlihatkan videonya yang terkena kuncup busuk teman-teman. Dan akhirnya ketika setelah musim trek berlalu atau setelah muncul bunga baru, ini akan banyak sekali tumbuh bunga, dan ini sangat-sangat merugikan bagi kita. Dan tentunya faktor yang ketiga ini teman-teman, mengapa kita itu dianjurkan untuk merawat pelepah, jumlah pelepah, terus bagaimana kita melakukan perawatan di bawah Songgo 1, 2, atau 3. Dan tentunya teman-teman, untuk ini perhatian ya, untuk sawit di bawah 7 tahun itu usahakan melakukan Songgo 3, dan ketika sudah 7 tahun ke atas atau 8 tahun atau 10 tahun itu bisa Songgo 2, atau ketika sudah sangat-sangat tinggi itu baru bisa kita lakukan dengan Songgo 1. Dan tentunya teman-teman, hal ini sangat-sangat mempengaruhi, dan inilah buktinya ketika sawit kita itu pelepahnya rusak, tidak kita jaga untuk sawit usia muda ya, tentunya ini akan sangat merugikan kita karena hasilnya seperti ini, dan keluarnya itu bukan buah tapi bunga, dan tentunya itu akan sangat merugikan bagi kita. Jadi teman-teman, bagi kita cermati cara merawat kebun kita dengan baik. Dan tentunya teman-teman, kalau ada orang yang mengatakan di Malaysia itu Songgo 1 tidak melakukan Songgo 3 dan mereka masih tetap memanen dengan panen yang bagus, tentunya teman-teman, hal itu harus kita pelajari terlebih dahulu. Apakah mereka melakukan Songgo 1 itu dari mulai umur muda sampai umur 7 tahun itu mereka melakukan Songgo 1 atau tidak. Dan tentunya kita harus lebih perhatikan lagi bagaimana cara mereka merawat kebun mereka. Dan bagi kita sebagai petani kecil, tentunya kita harus melakukan perawatan pelepah supaya kita tetap menjaga dari produksi batang kelapa sawit kita. Dan tentunya teman-teman, inilah 3 faktor yang menyebabkan mengapa sawit kita itu tumbuhnya bunga bukan buah. Dan setelah kita tahu beberapa faktor yang 3 faktor tentunya yang dapat menyebabkan dari
tumbuhnya bunga tadi, tentu kita bisa menganalisa sendiri apa-apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin hanya ini teman-teman sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.